Api di Bukit Manoreh, karya S.H. Mitarsah, Jilid 1. Sesekali terdengar petir bersambung di udara. Setiap kali suaranya menggelegar, memenuhi lereng Gunung Merapi. Hujan di luar seakan-akan tercurah dari langit. Agung Sedayu masih duduk menggigil di atas amben bambu. Wajahnya menjadi kian pucat. Udara sangat dingin dan suasana sangat mencemaskan. Aku akan berangkat. Tiba-tiba terdengar suara kakaknya, Untara dengan nada rendah. Agung Sedayu mengangkat wajahnya yang pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, Jangan kakang berangkat sekarang. Jangan kakang berangkat sekarang. Tak ada waktu, sahut kakaknya. Sisa-sisa Laskar Arya Penangsang yang tidak mau melihat kenyataan menjadi gila dan liar. Aku harus menghubungi Paman Widura di Sangkal Putung. Kalau tidak, korban akan berjatuhan. Anak-anak Paman Widura akan mati tanpa arti. Serangan itu akan datang demikian tiba-tiba. Tidakkah ada orang lain yang dapat menyampaikan berita itu? Potong adiknya. Tidak ada orang lain, sahut kakaknya. Tetapi bibir Agung Sedayu gemetar. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Untara segera bangkit. Tetapi adiknya cepat-cepat menggapai kakinya. Jangan. Adik berteriak. Aku takut. Untara menarik nafas panjang. Katanya, kau hanya akan berada di rumah ini sendirian malam ini. Besok kau pergi ke Banyu Asri. Kau akan tinggal di sana sampai aku pulang. Aku takut justru malam ini, sahut adiknya. Bagaimana kalau laskar yang liar itu datang kemari? Mereka tak akan datang kemari, jawab kakaknya. Aku tahu pasti. Mereka akan menyergap Paman Widura. Karena itu aku harus pergi. Tidak. Mata Sedayu mulai basah. Dan akhirnya dari matanya itu melelehkan air mata. Sekali lagi Untara menarik nafas panjang-panjang. Tanpa sesadarnya ia terlempar kembali duduk di samping adiknya. Hatinya menjadi bingung. Ia tidak dapat berpangku tangan terhadap Laskar Widura yang sedang terancam bahaya. Tetapi adiknya benar-benar penakut. Anak yang telah mendekati usia 18 tahun itu sama sekali menggantungkan dirinya kepada orang lain. Sepeninggal ayahnya beberapa tahun yang lampau dan ibunya yang baru beberapa bulan, maka anak itu hampir tidak pernah berpisah darinya, apalagi di dalam kekalutan keadaan seperti saat ini. Sehingga dengan demikian Untara merasa seakan-akan memelihara anak bayi. Sedayu, katanya kemudian, umurmu telah hampir 18 tahun. Dan usia itu Adipati Pajang yang dahulu bernama Mas Karebet telah menggemparkan Demak. Dan sekarang dalam usia yang muda pula Suta Wijaya berhasil melawang Penangsang yang perkasa. Aku bukan mereka, jawab Sedayu. Untara menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, setidak-tidaknya kau harus malu kepada dirimu sendiri. Tetapi aku takut. Sedayu tidak menghiraukan kata kakak-kakaknya.
Kembali Untara merenung. Adalah salah-salahnya sendiri apabila pada masa kanak-kanaknya adiknya terlalu dilindunginya. Kenakalan kawan-kawannya pasti akan dihadapinya. Karena itulah maka Sedayu terlalu tergantung padanya. Dan sampai masa dewasanya ia tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun adiknya itu selangkah dua langkah diajarnya juga cara-cara membela diri, dan di dalam latihan-latihan dapat juga menunjukkan kelincahan dan ketangkasan. Namun kelincahan dan ketangkasannya itu terbatas di belakang dinding-dinding rumahnya. Hatinya terlalu kecil untuk berhadapan dengan dunia. Terasa betapa kerdil jiwanya. Apalagi setelah didengar oleh Agung Sedayu, betapa laskar penangsang yang sedang berputus asa itu berkeliaran di lereng Gunung Merapi. Untara kini benar-benar kebingungan. Ia menjadi gelisah. Sedang waktu merambat terus ke pusat malam, dan hujan masih saja memukul atap-atap rumah dan dedaunan. Tiba-tiba Untara mengangkat wajahnya. Gumamnya, "Bagaimana kalau kau ikut?" Namun terasa hatinya sendiri beragu. Kalau ada bahaya di perjalanan dan adiknya itu kena cedera, maka seluruh sanak keluarganya, terutama paman dan bibinya di Banyu Asri, akan menyalahkannya. Agung Sedayu memandang wajah kakaknya yang suram. Ia tidak mengerti kenapa kakaknya pada malam yang gelap dan hujan yang pekat memaksa diri pergi ke Sangkal Putung. Ketika Sedayu mencoba untuk berpikir, terdengar kakaknya berkata, "Bagaimana Sedayu? Kau tinggal di rumah atau ikut serta?" "Kedua-duanya tidak menyenangkan," jawab Sedayu. "Kau harus memilih salah satu dari keduanya," jawab kakaknya, yang akhirnya tidak menemukan jalan lain. Sebab yang melingkar-lingkar di dalam dadanya adalah laskar Paman Widura harus diselamatkannya. Dan itu adalah kewajibannya. Agung Sedayu menjadi bingung. Keduanya sama sekali tak menarik baginya. Tetapi ia tidak dapat merubah keputusan kakaknya untuk pergi ke Sangkal Putung. Karena itu akhirnya ia memilih untuk ikut serta meskipun dengan dada yang berdebar-debar. "Bagaimana kalau kita berjumpa dengan laskar itu di perjalanan?" bertanya Agung Sedayu. "Kemungkinan yang sama dengan kedatangan mereka ke rumah ini," sahut kakaknya. Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Ketika kakaknya berdiri dan meraih kerisnya dari gelodok di samping pembaringannya, Agung Sedayu pun berdiri pula. Dibetulkannya letak pakaiannya yang kemudian diteguknya air sirih dari mangkuk bambu dengan bibir yang gemetar. Namun hatinya tidak mau tenang juga. "Bawa kerismu," perintah kakaknya. Agung Sedayu menjadi semakin gelisah. Tetapi dengan tangan yang menggigil disisipkannya kerisnya di pinggang kiri. Diikutinya langkah kaki kakaknya melompati teludak pintu menuju ke kandang kuda di belakang rumah. Namun ketika mereka telah berada di atas punggung-punggung kuda, kembali Agung Sedayu berdesah. "Apakah pekerjaan ini tidak dapat ditunda?" kakaknya menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Besok pagi-pagi laskar yang liar itu akan menghantam Paman Widura." Agung Sedayu memandang malam yang pekat dengan dada yang berdentang-dentang. Pakaiannya telah basah kuyup oleh hujan yang semakin deras. "Berdoalah," bisik kakaknya. "Tuhan bersama kita." Agung Sedayu mengangguk kecil. Tampaklah bibirnya bergerak-gerak. Disebutnya nama Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kemudian bergeraklah kuda-kuda itu menyusup ke dalam kekalaman malam. Saat kemudian mereka meninggalkan
Padukuhan Jati Anom menuju ke arah timur. Di belakang mereka, butir-butir air hujan yang berjatuhan dari langit. Ketika guruh menggelegar di udara dan kilat menyambar di atas kepala mereka, sekilas tampaklah jalan yang menjalur di bawah kaki kuda mereka, becek dan merah, diwarnai oleh tanah liat yang telah bertahun-tahun sedikit demi sedikit meluncur dari lereng-lereng bukit. Untung beberapa saat mereka berdiam diri terpukau di atas punggung kuda. Untuk beberapa saat mereka berdiam diri terpaku di atas punggung kuda masing-masing. Hanya setiap kali Agung Sedayu selalu menoleh kepada kakaknya, seakan-akan takut ditinggalkannya. Tetapi kakaknya itu selalu menundukkan kepalanya. Sebenarnya ia sedang berpikir, apakah yang kira-kira akan terjadi di perjalanan dan apakah yang akan terjadi besok apabila laskar yang liar itu benar-benar akan menyerang. Kedudukan Widura tidak begitu menguntungkan dan jumlah orangnya pun tidak begitu banyak. Sebab Sangkal Putung bukanlah daerah yang langsung menghadapi pertempuran, tetapi sisa-sisa laskar Arya Penangsang yang tidak mau melihat kekalahan Adipati Jepang berusaha untuk menimbulkan keributan di mana-mana. Mereka berkeliaran, bahkan melingkari Pajang dan kemudian menyerang daerah-daerah yang jauh di belakang garis perang. Mereka datang setiap saat dan kemudian menghilang seperti hantu. Hutan-hutan jati dan bahkan hutan-hutan belukar menjadi tempat persembunyian mereka. Demikianlah petang tadi Sampang Untara menerima berita tentang laskar yang telah kehilangan tujuan perjuangan itu. Mereka berhasrat untuk menyerang Sangkal Putung Timur, dan agaknya Widura sama sekali tidak menduga. Namun lumbung-lumbung yang padat di Sangkal Putung pasti akan dapat memberi perbekalan yang baik bagi laskar yang liar itu, dan memang itulah tujuan mereka. Angan-angan Untara terputus ketika mendengar adiknya berbisik, "Kakang, kau melihat bayangan di hadapan kita?" Untara mengerutkan keningnya. "Iya," jawabnya. "Orang?" berbisik Agung Sedayu. Untara menggeleng. "Jangan mengada-ngada, Sedayu. Bukankah itu batang pohon jati yang roboh karena angin 3 hari yang lampau?" Sedayu mempertajam pandangannya. Namun bayangan itu seperti seseorang yang bertubuh raksasa menghalang di pinggir jalan. Tiba-tiba bulu-bulunya meremang dan hatinya menjadi tegang. Ia merapatkan kudanya ke sisi kuda kakaknya. Kakaknya menggerang. "Kau bukan anak-anak lagi, Sedayu. Seharusnya kau berani menempuh perjalanan ini seorang diri." Sedayu diam saja, tetapi hatinya masih tegang. Ketika kilat menyambar langit dan nyalanya memenuhi lereng Gunung Merapi itu, Sedayu menarik nafas panjang. Bayangan itu benar-benar pokok pohon jati yang patah diputar angin. Tetapi baru saja Sedayu bernapas lega, tiba-tiba kembali dadanya berdebar-debar. Tidak jauh di hadapan mereka terbentang pandang rumput dan beberapa ratus langkah lagi tampak tegak sebatang pohon beringin raksasa, daerah yang biasa disebut Lemah Cengkar. "Kita lewat jalan ini?" terdengar suara ririh di antara gemerisik hujan. "Kenapa?" tanya kakaknya. Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi kakaknya sudah tahu jawabannya. "Kau takut macan putih yang menjagai beringin itu?" Agung Sedayu mengangguk. "Tidak," kakaknya meneruskan. "Kita tidak lewat Lemah Cengkar. Kita ambil jalan memintas. Kita belok ke kanan." "Lewat jalan pinggir hutan belukar?" Sedayu menjadi semakin cemas. "Iya," jawab kakaknya. "Macanan?" desak adiknya. "Iya."
Sedayu semakin gelisah. Katanya, bagaimana kalau tiba-tiba berjumpa dengan seekor harimau? Bukankah daerah Macana itu terkenal dengan harimau belangnya? Harimau belang itu tidak seganas macan putih di lemah cengkar, antara menakut-nakuti adiknya. Meskipun ia sama sekali tidak takut terhadap macan putih maupun harimau belang, namun lewat macanan jalan bertambah dekat. Agung Sudayu terbungkam, namun tubuhnya terasa menggigil karena hatinya yang keciut dan menggigil karena dingin. Tetapi kuda mereka berjalan terus. Bahkan ketika Untara mempercepat lari kudanya, Sedayu pun segera melecut kudanya pula. Ia tidak mau berjarak lebih tebal tubuh kuda dari kuda kakaknya. Perjalanan mereka menjadi kian sulit. Tanah yang lihat di jalan-jalan sempit itu tampak merah kehitam-hitaman. Di hadapan mereka terbentang hutan belukar. Pandangan mata Untara yang tajam jauh mendahului kaki kudanya. Tetapi tiba-tiba Untara mengangkat alisnya.